Baik, baik. Jadi jabatan tuh biasa-biasa aja lah, hanya sekedar amanah, tapi berat di akhirat nanti, begitu ya? Amin, amin, amin. Iya. Lalu, Tadi kan belum terekam bahwa sekarang saya di Probolinggo di sebuah pabrik APD miliknya aktivis Islam juga, dan sangat jarang bahwa teman kita dari aktivis Islam bisa mempunyai pabrik begini besar. Dia punya 3 pabrik di Probolinggo ini. Yang satu pabrik ini dikhususkan untuk APD, pabrik satunya dikhususkan untuk masker, pabrik satunya lagi dikhususkan untuk baju-baju operasi dokter. Dan berjuta-juta order masuk ke beliau ini, karena sebelum ini pabrik beliau ini untuk garmen pesanan-pesanan dari merek-merek terkenal di dunia, dan karena COVID ini beliau banting setir untuk mengatasi COVID ini dulu. Terima kasih ya. alhamdulillah. Dikit lagi boleh nanya? Ya, silakan. Ini dengan kondisi usia seperti ini sudah 4 kali, saya masih tetap penasaran itu. Kebayang-bayang terus persiapan meninggalnya seperti apa nih Pak Dahlan? Apanya? Ya kan kita tidak tahu ajal kapan menjemput, betul tidak? Oh ini kurang jelas suara saya, nggak apa-apa. Katanya suara pabrik, suara pabrik. Oh iya. Sebetulnya kalau suara Pak Dahlan ke saya sangat clear, bagus dan tidak ada suara pabriknya. Ya. Jadi ya saya bisa mengerti mungkin situasinya tidak mudah di sana ya. Jadi Ya. sisa umur ini kan hari demi hari kita tidak tahu tinggal berapa. Apa cita-cita terbesarnya Pak Dahlan ini sekarang dalam sisa umur bonus ini? Saya ini sebetulnya boleh dikata tidak pernah punya cita-cita. Saya tentu dulu keluarga mengharap saya jadi kiai di madrasah kami, karena kiai generasi 1 sama kiai generasi 2 semuanya meninggal dibunuh PKI pada tahun 48 itu, sehingga satu pesantren itu hampir habis, tidak ada lagi yang bisa jadi kiai, yang tersisa masih anak-anak kecil kayak kami ini. Begitu. Saya belum lahir waktu itu, saya lahir 51, peristiwa itu 48. Masih kecil-kecil semua, nggak ada yang bisa jadi kiai. Kiai Tauhid dibunuh, Kiai Hadis dibunuh, Kiai Fikih dibunuh, Kiai Tafsir dibunuh, semua kiai di pesantren kami dibunuh PKI waktu itu. Dan yang menyelamatkan ini adalah Siliwangi. Ketika Siliwangi datang dari Jawa Barat ke Magetan, kemudian PKI ditumpas, nah baru pesantren kami selamat, tetapi semua kiai sudah dimasukkan sumur hidup-hidup. Nah, waktu itu saya belum lahir, tetapi ketika saya besar duluan di antara yang lain-lain yang perempuan, saya diinginkan jadi kiai. Kemudian saya bilang, saya tidak mau. Bukan karena menghindari, tetapi saya ini keturunan dari perempuan. Di pesantren kami punya tradisi, yang jadi kiai harus keturunan yang dari laki-laki. Tapi yang keturunan dari laki-laki itu masih kecil waktu itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya akan dampingi beliau yang kecil ini sampai beliau menjadi insinyur, sampai beliau urusan rumah tangganya, urusan ekonominya beres. Kemudian kita bilang, Mas, saya panggil dia Mas yang jadi kiai. Nah, setelah itu saya bisa penuh untuk tempat lain tidak jadi kiai, karena kami menjunjung tinggi tradisi bahwa yang jadi kiai biarlah yang dari jalur laki-laki. Mungkin itu salah, tapi begitulah waktu itu kami Nah, sekarang setelah hampir 70 tahun ini, saya mau ngapain? Tentu meneruskan mengurusi pesantren keluarga, karena saya malu dibanding pesantren-pesantren lain, jauh masih ketinggalan. Nah, kemudian saya menjalani hidup, ya apa yang harus terjadi aja. Mohon maaf. Jadi lebih sederhana sekarang cara berpikirnya dibanding dulu ya. Lebih simpel, lebih menikmati gitu ya Pak. Masya Allah ya, ini. Kira-kira begitu. Ya. Iya. Menikmati dalam pengertian saya ini
tidak banyak kemauan juga. Misalnya saya tidak biasa ke kafe-kafe, tidak biasa ke lobi-lobi hotel, tidak biasa ke mana-mana. Kemudian saya juga baju ya begini saja, sepatu ya selalu sepatu cap. Nah, sehingga relatif saya sejak dulu merasa bahagia karena tidak banyak keinginan. Masya Allah. Terima kasih Pak Dahlan Iskan. Semoga Terima kasih diberikan ya. usia yang panjang penuh berkah, diberi kesehatan lahir batin, terutama diberi nikmat iman, nikmat ibadah, dan nikmat hidup bermanfaat. Semoga saya doakan jadi kiai betulan ya. Amin, Karena amin, mungkin amin, jadi amin. menteri Amin. udah, jadi ini Amin. udah, jadi pengusaha, Amin. sekarang tinggal jadi Amin. kiai ya. Amin. Amin. Sehingga nanti kalau meninggal tuh adalah meninggalnya sebagai ulama. Amin. 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 Ya, Amin. Masya Allah. Terima kasih. Salam hormat untuk keluarga dan kawan-kawan dan pabrik-pabriknya juga semoga berkah. Terima kasih Pak Dahlan ya atas obrolannya. Saya mohon maaf atas pertanyaan yang kurang berkenan. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, bincang-bincang kita bersama Pak Dahlan Iskan banyak kalau A mendapatkan banyak sekali hikmah ya. A juga baru tahu ternyata latar belakang beliau dari pesantren, juga dari pendidikan keislaman, pernah aktif di pemuda pelajar Islam sampai ke tingkat nasional, dan juga kita lihat bagaimana dulu terjadi pembunuhan terhadap para ulama yang ini jarang kita dengar, dan beliau ternyata sangat memahami situasi seperti itu. Kalau kita lihat perjalanan hidup beliau yang sangat unik dengan beragam, yang jelas orang tuh kalau punya komitmen, nah inilah yang paling penting. Komitmen untuk melakukan sesuatu, komitmen untuk maksimal, komitmen untuk bersikap apa adanya, komitmen untuk tidak jadi beban. Kelihatannya orang yang akan sukses itu memang orang yang paling komit terhadap nilai-nilai yang dia yakini itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Dan kalau orang konsisten dalam komitmen itu, biasanya kemampuannya akan menjadi sangat tinggi. Yang repot itu adalah kalau pelintat-pelintut, ya hejotihang kalau dalam bahasa Sunda. Dan memang akhirnya sesudah dunia, harta, kedudukan, popularitas didapatkan, memang tidak ada lagi yang paling bisa membuat orang bahagia selain sungguh-sungguh kembali kepada Allah, dengan hidup di jalan Allah, dan ternyata kebersahajaan itu jauh lebih nyaman, lebih nikmat dibanding dengan sibuk membangun topeng dan akhirnya hanya diperbudak menjadi hamba dari topeng tersebut. Mudah-mudahan Pak Dahlan Iskan di sisa usianya ini oleh Allah diberikan hikmah yang besar dari perjalanan hidup, sehingga bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah, kepada Allah menghamba, dan kepada umat manusia berkhidmat. Terima kasih. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.